selamat pagi. Saya atas nama Leticia Aurelanu dari kelas 10 akan menyampaikan remedial geografi sumatif akhir semester. Nomor 1B, interaksi antara manusia. Alasannya, karena pernyataan Bintara menyebutkan bahwa geografi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, serta menerangkan sifat-sifat bumi. Nomor 2A, geomorfologi. Alasannya karena geomorfologi mempelajari tentang bentuk permukaan bumi dan proses-proses yang mempengaruhinya. Nomor 3C, aktivitas ekonomi masyarakat. Alasannya karena gambar tersebut menampilkan suasana pasar tradisional dengan banyak orang yang melakukan interaksi jual beli. Nomor 4B, proses geologi berupa vulkanisme. Alasannya karena pada masa gambar menunjukkan gunung berapi yang sedang mengalami erupsi atau meletus. Nomor 5B, geologi dan geomorfologi. Alasannya karena fenomena tanah longsor pada gambar merupakan salah satu contoh objek kajian geografi yang berkaitan langsung dengan aspek fisik, khususnya geologi dan geomorfologi. Nomor 6D, pertanian lahan kering dan peternakan. Karena musim kemarau yang panjang menyebabkan tanah kering dan sumber air berkurang. Nomor 7B, material geografi. Alasannya karena menganalisis unsur fisik seperti tanah, vegetasi, topografi, dan aliran sungai. Nomor 8C, konsep aglomerasi. Alasannya karena fenomena pemukiman pada gambar menunjukkan pengelompokan atau penumpukan aktivitas manusia di suatu wilayah tertentu, yaitu sepanjang jalur jalan. Nomor 9C, konsep interaksi dan interdependensi. Alasannya karena narasi tersebut menjelaskan hubungan timbal balik antara penduduk dan sungai. Nomor 10D, konsep nilai kegunaan. Alasannya karena menjelaskan bahwa suatu tempat memiliki nilai kegunaan yang relatif berbeda bagi setiap orang atau kelompok. Nomor 11E, perubahan lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman. Alasannya karena berdasarkan foto time series, lahan pada tahun 2010 berupa area hijau atau pertanian telah berubah pada tahun 2020 menjadi area yang banyak kegunaan atau pemukiman. Nomor 12C, desa C karena memiliki jalan terbaik dan waktu tempuh tercepat. Alasannya karena tingkat keterjangkauan tidak hanya ditentukan oleh jelas fisik, tetapi juga oleh kondisi persanaan transportasi. Nomor 13A, prinsip distribusi. Alasannya karena prinsip distribusi atau penyebaran digunakan untuk menjelaskan fenomena geografis yang tersebar tidak merata di permukaan bumi. Nomor 14B, prinsip interrelasi. Alasannya karena prinsip interrelasi digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Nomor 15C, prinsip deskripsi karena menggambarkan perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu. Alasannya karena prinsip deskripsi digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan lebih rinci mengenai suatu fenomena geografis. Nomor 16B, pendekatan keruangan karena menekankan lokasi, pola, dan sebaran fenomena. Alasannya karena pada narasi tersebut menjelaskan tentang sebaran titik abrasi, pola perubahan garis pantai, jarak pemukiman yang semakin dekat dengan bibir pantai. Nomor 17C, pendekatan kompleks wilayah. Karena pada tabel menjelaskan persebaran fenomena dan interrelasi antara variabel-variabel di dalam satu wilayah. Nomor 18D, gambaran pemukiman bumi pada bidang datar yang disajikan dengan simbol dan skala tertentu. Alasannya karena peta adalah representasi sebagai atau seluruh permukaan bumi pada bidang data yang menggunakan skala dan simbol tertentu. Nomor 19B, peta umum. Alasannya karena pada gambar menampilkan berbagai fitur fisik seperti jalan, sungai, pemukiman, dan topografi secara umum.
Nomor 20B, judul peta, skala peta, simbol peta, arah mata angin, legenda peta, sumber peta, dan garis tepi. Alasannya, karena komponen-komponen tersebut sesuai dengan gambar pada peta di atas. Nomor 21E, 3, 4, dan 5. Alasannya, karena peta tematik adalah peta yang menggambarkan informasi spasial dengan tema dan topik tertentu. Nomor 22C, peta topografi. Karena peta yang ditampilkan dalam gambar dengan garis kontur adalah peta topografi. Nomor 23E, peta korografi karena menampilkan kenampakan umum skala dengan pada wilayahnya. Alasannya karena peta korografi adalah jenis peta yang menampilkan seluruh atau kenampakan bumi dengan skala yaitu 1 sampai dengan 5.000 sampai 1.1000. 24C, skala peta sedang. Karena peta korografi umumnya menggunakan skala sedang. C, 175 cm. Karena rumus skala yaitu pada peta jaraknya 10 cm per 17,5 km dengan 10 cm 1.750 meter. Nomor 25C, 1/175.000 cm. Alasannya karena rumus skala jarak pada peta per jarak sesungguhnya sama dengan 10 cm per 17,5 km sama dengan 10 cm per 1.750.000 sama dengan 1/175.000. Nomor 26C sama dengan 17,5 km. Alasannya karena rumus jarak sesungguhnya JPP kali skala sama dengan 10 cm kali 175.000 sama dengan 1.750 cm sama dengan 1.750.000 cm per 100.000 sama dengan 17,5 km. Nomor 27, jawabannya Y, rumus JPP per jarak sesungguhnya per skala sama dengan JPP sama dengan 175 km per 175 sama dengan 17.500.000 per 175 sama dengan 100.000. Nomor 27, jawabannya D, 1/1.750 cm. Karena skala sama dengan 10 cm per 175 km sama dengan 10 cm per 17.500 cm. Nomor 28A, 1/25 juta. Sama karena untuk memperbesar kita harus membagi 75.000 perbanding 3 sehingga hasilnya 25 juta. Nomor 29C, 1/175.000 cm. Karena 17,5 km dibawa ke 1.750.000 cm, skala angka 10 cm perbanding 1.750.000 cm sama dengan 1/175.000 cm. Nomor 30 D, menentukan jarak evakuasi dan logi pengungsian berdasarkan zona risiko. Alasannya karena peta risiko bencana paling tepat digunakan untuk mitigasi bencana. Nomor 31E, peta jaringan jalan dan peta penggunaan lahan. Alasannya karena Pak Tony membutuhkan peta jaringan jalan untuk mengetahui aksesibilitas dan peta penggunaan lahan untuk mengetahui potensi pasar dan regulasi tata ruang di wilayah. Nomor 32E, ilmu dan teknik memperoleh informasi permukaan bumi
melalui sensor tanpa kontak langsung. Alasannya karena penginderaan jauh merupakan teknik memperoleh interelasi tanpa kontak langsung. Nomor 33 B, alasannya karena sensor merupakan komponen yang berfungsi merekam pantulan energi dari objek. Nomor 34 C, karena tanpa diagram lengkap sulit untuk memastikan. Nomor 35A pasif, alasannya karena menggunakan sumber energi alamiah atau matahari, sistem ini disebut sistem penginderaan jauh pasif. Nomor 36B hutan, alasannya karena terdapat unsur warna hijau yang disebut hutan. Nomor 37 C stasiun kereta api, alasannya karena pada kotak kuning menampilkan gambar area stasiun kereta api. Nomor 38D gedung bertingkat, alasannya karena ditunjukkan oleh nomor 2 merupakan gedung bertingkat. Nomor 39 E 4, 5, dan 6, alasannya karena oseanografi berkaitan dengan ilmu kelautan. Nomor 40 C melakukan reboisasi untuk mengurangi erosi dan memperbaiki kualitas aliran sungai. Alasannya karena erosi dan sedimentasi sering terjadi akibat penggunaan hutan. Sekian dan terima kasih.